warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai biomaterial. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Ismi Arianti, dan yang kedua ada Mega Yuliana. Kami dari kelompok 11 Biofisika dengan dosen pengampu Bapak Bayu Widianto MSI dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Apa itu biomaterial? Biomaterial adalah material sintetis maupun yang berasal dari makhluk hidup yang dipakai untuk menggantikan bagian dari sistem hidup yang berhadapan dengan sistem biologis dengan tujuan mengobati, menambah, atau mengganti jaringan, organ, atau fungsi tubuh. Biomaterial diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biomaterial sintetik dan biomaterial alam. Apa itu biomaterial sintetik? Biomaterial sintetik merupakan material yang biasanya digunakan oleh para ahli material, yang pada umumnya material ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu logam, keramik, polimer, dan komposit. Untuk yang pertama ada logam. Logam merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk implantasi, misalnya beberapa dari kebanyakan pembedahan ortopedi yang pada umumnya melibatkan implantasi dari material logam, mulai dari hal sederhana seperti kawat dan skrup untuk pelat yang bebas dari patah, sampai pada tulang sendi buatan, seperti misalnya untuk pangkal paha, lutut, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu polimer. Berbagai jenis polimer banyak digunakan untuk obat-obatan sebagai biomaterial. Aplikasinya mulai dari wajah, muka buatan, sampai pada pipa tenggorokan, dari ginjal dan bagian hati, sampai pada komponen-komponen dari jantung, serta material untuk gigi buatan, hingga material untuk pangkal paha dan tulang sendi lutut. Material polimer untuk biomaterial ini juga digunakan untuk bahan perekat media dan penutup, serta pelapis yang digunakan untuk berbagai tujuan. Yang ketiga yaitu keramik. Keramik juga sudah banyak digunakan sebagai material pengganti dalam dunia kesehatan. Hal ini meliputi material untuk mahkota gigi, tambalan, dan gigi tiruan. Tetapi, kegunaannya dalam bidang lain dari pengobatan medis tidak terlihat begitu banyak jika dibandingkan dengan logam dan polimer. Hal ini dikarenakan ketangguhan retak yang buruk dari keramik yang akan dapat membatasi penggunaannya. Material keramik biasanya hanya sedikit digunakan untuk pengganti tulang sendi, perbaikan tulang, penambahan tulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komposit. Komposit sangat cocok dan baik digunakan di bidang kedokteran, seperti misalnya asid karbon-karbon dan komposit polimer yang dapat digunakan pada perbaikan tulang dan penggantian tulang sendi. Untuk selanjutnya, apa itu biomaterial alam? Biomaterial alam merupakan material yang diperoleh dari binatang maupun tumbuhan yang biasanya tidak memberikan adanya bahaya racun seperti yang dijumpai pada material sintetik. Selain itu, material ini juga dapat membawa protein spesifik yang terikat di dalamnya dan sinyal biokimia lainnya yang mungkin dapat membantu penyembuhan, pemulihan, dan integrasi dari jaringan. Salah satu contoh dari material alam adalah kolagen yang hanya terdapat dalam bentuk serat yang mempunyai struktur triple helix dan merupakan protein yang sangat banyak pada binatang. Selanjutnya ada sifat-sifat biomaterial. Yang pertama ada daya hantar panas, merupakan kemampuan bahan untuk memindahkan panas di dalam strukturnya. Yang kedua ada sifat tahan panas, yaitu sifat bahan yang tetap tahan pada suhu tinggi dan tidak membentuk lapisan oksida. Yang ketiga ada daya hantar listrik 10, merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Sifat mekanik merupakan sifat suatu material yang dikaitkan dengan kemampuan material untuk menahan beban. Yang pertama ada kekuatan, di mana kemampuan suatu material untuk menolak deformasi terhadap beban. Yang kedua ada elastisitas, merupakan kemampuan suatu material untuk mengembalikan bentuk aslinya setelah beban ditiadakan. Yang ketiga ada plastisitas, adalah kemampuan suatu material untuk terdeformasi secara permanen terhadap beban. Yang keempat ada kekakuan, di mana kemampuan suatu material untuk menolak deformasi elastis. Yang selanjutnya ada keuletan, merupakan kemampuan suatu material untuk meregang, menekuk, atau memelintir tanpa retak atau patah. Untuk kelebihan dan kekurangan biomaterial sendiri. Untuk kelebihannya, pada
pada logam itu kuat dan tangguh. Pada polimer kenyal, mudah diproduksi. Pada keramik, biokompatibilitas tinggi. Pada komposit itu kuat, dapat disesuaikan bentuknya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama pada logam itu bisa korosi, berat jenis besar, proses pembuatannya sulit. Kedua ada polimer, tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat terdegradasi. Yang ketiga ada keramik, rapuh, tidak kenyal, tidak kuat ditekan. Yang keempat ada komposit, di mana proses pembuatannya sulit. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.